Ketika alam mengguncang, mampukah desa bertahan? Sebuah renungan tentang desa tangguh bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi dengan segala keindahannya, sekaligus menghadirkan ujian berupa bencana sebagai tanda kekuasaannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang mengajarkan kesabaran, ikhtiar, dan kebersamaan dalam menghadapi ujian hidup. Ketika desa diuji alam, saudara-saudara yang saya hormati, pernahkah kita membayangkan dalam satu malam hujan turun tanpa henti, sungai meluap, air masuk ke rumah-rumah, ternak hanyut, dan sawah tenggelam? Atau tiba-tiba angin kencang menyapu atap-atap rumah, menumbangkan pohon, dan melumpuhkan kehidupan desa? Al-Quran sudah mengingatkan bahwa bencana adalah bagian dari sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menegaskan bahwa ujian termasuk bencana adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi orang yang bersabar, yang berikhtiar, akan mendapat kabar gembira dari Allah. Makna filosofis desa tangguh bencana. Inilah mengapa lahir gagasan besar yang disebut desa tangguh bencana, Destana. Desa tangguh bencana bukan hanya desa yang punya peralatan atau papan nama, tetapi desa yang punya kesadaran, kemandirian, dan kebersamaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis ini sangat relevan. Bencana adalah saat di mana desa harus hidup seperti satu tubuh. Jika ada satu rumah yang roboh, seluruh warga harus merasakannya. Jika ada satu keluarga kehilangan, seluruh masyarakat desa harus hadir membantu. Fungsi, peran, dan manfaat. Fungsi desa tangguh bencana adalah menjadi rumah kesadaran. Disinilah warga belajar tanda-tanda bahaya, menyiapkan jalur evakuasi, dan membiasakan diri untuk tidak panik. Peran utamanya adalah menjaga nyawa, menjaga harta, dan menjaga kebersamaan. Bukankah itu sejalan dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam yang salah satunya adalah menjaga jiwa? Manfaatnya luar biasa. Warga lebih siap, tidak panik. Korban berkurang karena ada kesiapan. Gotong royong makin kuat. Desa menjadi mandiri dan berdaulat. Desa Pojok Garum Blitar, sebuah harapan. Mari kita bicara tentang Desa Pojok di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Desa ini memiliki kehidupan masyarakat yang dinamis, namun juga rawan bencana. Bisa banjir ketika hujan deras, bisa angin kencang, bisa pula tanah longsor di wilayah tertentu. Jika Desa Pojok membangun desa tangguh bencana, maka desa ini akan menjadi benteng kehidupan. Warga akan lebih siap, lebih sigap, dan lebih kompak. Bahkan Desa Pojok bisa menjadi contoh desa lain di Blitar tentang bagaimana menghadapi bencana dengan iman, ilmu, dan gotong royong. Kisah perjalanan 5 tahun, Destana Desa Pojok. Destana Desa Pojok, 5 tahun menjahit harapan. Saudara-saudaraku sekalian, warga Desa Pojok yang saya cintai, hari ini kita sedang menapaki sebuah momen berharga. 5 tahun sudah perjalanan Destana Desa Pojok mengiringi denyut kehidupan masyarakat. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tetapi juga bukan waktu yang panjang. 5 tahun adalah usia yang penuh pelajaran, penuh cerita, penuh makna. Awal sebuah perjalanan Destana Desa Pojok lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Ia lahir bukan dari ruang rapat yang mewah, bukan dari kantor dengan pendingin udara, tetapi dari sebuah kebutuhan yang sederhana. Bagaimana agar desa kita mampu berdiri tegak menghadapi bencana? Kita tahu bersama, bencana tidak pernah mengetuk pintu. Ia bisa datang tiba-tiba. Pohon bisa tumbang kapan saja. Banjir bisa datang tanpa salam. Tanah bisa berguncang tanpa aba-aba. Bahkan wabah penyakit bisa menyebar tanpa terlihat mata. Karena itulah Desa Pojok memutuskan untuk menyiapkan diri. Untuk tidak pasrah. Untuk tidak hanya menunggu bantuan. Tetapi membangun kekuatan sendiri. Sejak awal, sebanyak 30 relawan dari berbagai dusun berdiri dan menyatakan kesiapan mereka. Mereka adalah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, yang mungkin sehari-hari adalah petani, pedagang, buruh, atau guru. Tetapi ketika bencana datang, mereka berubah menjadi garda terdepan. Mereka tidak menunggu perintah dari siapapun, karena yang mereka ikuti adalah panggilan hati.
Holopis Kuntul Baris. Sejak awal pula, Destana Desa Pojok mengangkat sebuah moto, Holopis Kuntul Baris. Ungkapan Jawa yang tua, yang penuh makna. Holopis Kuntul Baris adalah gambaran bagaimana burung kuntul, burung yang putih, kecil, tetapi ketika mereka terbang bersama, barisannya menjadi indah, kokoh, dan menakjubkan. Begitulah Destana. Individu boleh kecil, tenaga boleh terbatas, tetapi ketika semua digabungkan, ketika semua baris bersama, maka lahirlah kekuatan yang besar. Semangat gotong royong inilah yang menjadi di depan Destana. Jejak 5 tahun. Mari kita buka kembali halaman-halaman perjalanan 5 tahun ini. Di tahun pertama, para relawan sudah menunjukkan kerja nyata. Pada bulan November tahun 2020, mereka menebang pohon besar yang merintangi pemandangan kantor desa. Pohon itu tidak hanya menghalangi, tetapi juga berpotensi tumbang dan membahayakan. 1 bulan kemudian, pada bulan Januari tahun 2021, mereka kembali menebang pohon-pohon mati di tepi jalan desa dan di berbagai dusun. Pekerjaan ini sederhana, tetapi sangat berarti, karena keselamatan warga jauh lebih penting daripada sekadar keindahan pohon yang sudah rapuh. Lalu pada bulan Februari tahun yang sama, mereka membagikan masker di wisata pantai Tambak Rejo. Saat itu dunia sedang diguncang oleh pandemi. Orang takut bersalaman, takut keluar rumah, takut berdekatan. Namun para relawan Destana hadir, bukan hanya membawa masker, tetapi juga membawa pesan. Kita bisa melawan wabah ini dengan kebersamaan, dengan disiplin, dengan saling mengingatkan. Bulan demi bulan, kegiatan demi kegiatan, semakin meneguhkan peran Destana. Mereka mengatur lalu lintas ketika desa menyambut tamu penting. Mereka menjadi satgas kesehatan di Hari Raya Idul Fitri. Mereka berbagi takjil di bulan Ramadan. Mereka bahkan ikut menjadi panitia ketika ada lomba desa. Sekilas terlihat remeh, tetapi sesungguhnya semua itu adalah bagian dari satu benang merah. Menjaga wajah desa Pojok agar tetap rukun, tertata, aman, dan selamat. Tidak jarang mereka harus turun tangan dalam keadaan darurat. Pernah ada seorang warga berusia 70 tahun yang terjatuh di sungai dekat kantor desa. Para relawan Destanalah yang segera datang mengevakuasi, menolong, memastikan nyawa tidak melayang sia-sia. Pernah juga mereka mengevakuasi korban kecelakaan motor di jalan desa. Tidak peduli siang atau malam, begitu mendengar kabar, mereka bergerak. Ketika Gunung Semeru meletus pada bulan Desember tahun 2021, relawan Destana bahkan ikut berangkat ke lokasi bencana. Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kenyamanan, demi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mereka ikut membersihkan puing, ikut menghibur hati yang sedih, ikut menguatkan mereka yang kehilangan. Dan tidak hanya itu, mereka juga menunjukkan kepedulian sosial di dalam desa. Ada seorang ibu bernama Yatini, tinggal di Dusun Manukan. Rumahnya sudah tua dan hampir roboh. Destana turun tangan, membantu membedah rumah itu, agar beliau bisa tidur dengan tenang, tidak lagi was-was jika atap jatuh menimpa kepalanya. Saudara-saudaraku, kegiatan-kegiatan itu terlalu banyak jika kita hitung satu persatu. Pohon tumbang yang mereka singkirkan, jalan yang mereka bersihkan, lalu lintas yang mereka atur, bantuan yang mereka salurkan, pelatihan yang mereka ikuti, semua itu membentuk mosaik yang indah. Sebuah lukisan besar tentang apa arti pengabdian Pak Pamri. Makna filosofis dari Destana. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa ketangguhan bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal tembok yang kuat atau jalan yang lebar, tetapi ketangguhan adalah soal hati. Hati yang mau peduli, hati yang mau berbagi, hati yang mau menolong tanpa bertanya apa untungnya bagi saya. Destana juga mengajarkan bahwa gotong royong adalah warisan termahal bangsa kita. Bangsa lain mungkin punya teknologi yang lebih canggih, gedung yang lebih tinggi, senjata yang lebih kuat. Tetapi bangsa kita punya sesuatu yang lebih berharga, gotong royong. Dan gotong royong inilah yang menjaga kita tetap hidup, meskipun bencana datang berkali-kali. Filosofi lainnya adalah bahwa bencana adalah ujian iman dan kebersamaan. Alam boleh mengguncang, tetapi jika hati bersatu, desa tetap tegak. Tanah boleh longsor, tetapi jika warga bergandengan tangan, tidak ada yang bisa memutuskan harapan. Inilah inti dari desa tangguh bencana. Bukan hanya menguatkan fisik, tetapi juga menguatkan jiwa dan iman. Penutup, desa yang bersatu adalah desa yang selamat. Saudara-saudaraku, 5 tahun perjalanan ini harus menjadi cermin bagi kita, bahwa bencana tidak bisa kita tolak, tetapi kita bisa memilih cara menghadapinya. Kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan usaha, dengan doa, dan dengan kebersamaan.
Mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah pondasi dari Destana. Inilah alasan mengapa mereka bertahan 5 tahun, dan insya Allah akan bertahan puluhan tahun berikutnya. Jika desa pojok mampu terus menjaga semangat ini, maka meskipun angin mengguncang, desa ini tidak akan roboh. Meskipun air meluap, desa ini tidak akan hanyut. Meskipun tanah berguncang, persaudaraan warga tetap akan berdiri kokoh. Karena sejatinya, desa yang bersatu adalah desa yang selamat. Desa yang bergotong royong adalah desa yang kuat. Dan desa yang beriman adalah desa yang tangguh. Mari kita akhiri dengan doa. Allah ya Allah, Tuhan yang maha menjaga. Jadikanlah desa pojok ini desa yang aman, desa yang tentram, desa yang penuh berkah. Kuatkanlah para relawan Destana dengan keikhlasan, kesehatan, dan keberanian. Lindungilah seluruh warga kami dari bencana yang merugikan, dan jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat.